Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintana Adilwansada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan tentang konsep-konsep wawancara yang ada dalam materi mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Rani Jayanti. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Narasumber adalah seorang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Menurut para ahli, ada beberapa para ahli yaitu Charles Stewart dan W.B. Case. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Ada pula menurut Robert Kahn dan Channel, wawancara adalah pola khusus dan interaksi dimulai secara lisan untuk bertujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang berspesifik dengan proses eliminasi dan bahan-bahan yang tidak ada hubungannya dengan secara berkelanjutan. Ada pula menurut Cohen Jarani Red, wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Ada pula menurut Lexi J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ada pula menurut Denzig, wawancara dipandu dan direkaman pembicaraan atau tatap muka percakapan di mana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Ada pula bentuk wawancara. Bentuk wawancara antara lain yaitu: pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Ketiga, wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok di mana serombong wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Ada pula jenis-jenis wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Ada pula sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara, yaitu sikap netral, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, ramah, artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga, adil, artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan, artinya pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji kalau suasana tegang. Responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicara agar terarah. Ada pula jenis-jenis wawancara, yaitu wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan, biasanya tanpa pertanyaan perpaduan. Yang kedua, wawancara dengan pertunjukan umum. Wawancara yang dengan pertunjukan umum adalah wawancara dengan
berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dilakukan. Ada pula tahap-tahap wawancara, yaitu tahap persiapan, seperti menentukan maksud atau tujuan wawancara, terus menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, terus menentukan dan menghubungi narasumber, terus ada pula menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu mengucap salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Yang ketiga, tahap penyusun hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian yaitu tema atau topik wawancara, tujuan atau maksud dari wawancara, identitas narasumber. Yang keempat, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung yaitu yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Yang kelima, bersikap lebih pandai dari narasumber. Syarat wawancara, yaitu pertama, ada pewawancara atau pewartawan. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ada bahan yang dipertanyakan. Ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara, yaitu menentukan topik wawancara, menetapkan narasumber, menulis daftar pertanyaan, merencanakan kegiatan wawancara, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Persiapan seseorang dalam mewawancarai, yaitu sebelum melakukan wawancara, seseorang pewawancara sebaiknya menyusun daftar pertanyaan serta pewawancara harus memiliki pengetahuan seputar hal-hal yang akan diwawancarai. Yang kedua, ketika melakukan wawancara bersikaplah sopan dan jangan memojokkan narasumber. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik, jangan mengulang pertanyaan. Yang keempat, catatlah hal-hal yang pokok atau penting. Yang kelima, rangkumlah hasil wawancara dan janganlah menulis yang bukan hal pokok atau penting dari berita, jadikanlah sebagai bahan menulis berita. Ada pula kerangka wawancara, yaitu topik wawancara, calon narasumber, dan pokok-pokok isi pertanyaan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Langkah-langkah wawancara yaitu menentukan topik wawancara, menentukan tujuan wawancara, menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber, melakukan wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara, menyusun laporan wawancara. Etika dalam berwawancara yaitu yang pertama, identifikasi diri dengan menyebutkan nama. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu yang dijanjikan. Yang keempat, memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian. Yang kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Ada pula laporan wawancara yaitu topik, narasumber, tujuan wawancara, tempat wawancara, tanggal wawancara, informasi hasil wawancara, dan kesimpulan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.